Assalamualaikum Sobat Toter. Kisah ini adalah tokoh yang hidup di masa lampau, yakni Julius Caesar. Jenderal hebat dan politikus handal di era Romawi ini telah merengkuh banyak kemenangan dan kekuasaan. Dialah yang cetuskan moto Veni Vidi Vici, saya datang, saya lihat, saya taklukkan, sebagai semboyan kemenangan. Di bawah kekuasaannya, Romawi menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan terluas dalam sejarah. Hanya saja di ujung kekuasaannya, dia tewas dengan banyak tusukan belati oleh orang-orang yang dulu sahabatnya. Siapa Julius Caesar ini? Bagaimana saat ia menjadi kaisar Romawi? Kenapa para senator harus membunuhnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Masih banyak tokoh terbunuh lainnya yang segera tayang. Caesar lahir pada 13 Juli 100 sebelum Masehi di Roma, Italia, dengan nama lengkap Gaius Julius Caesar. Dia merupakan anak dari keluarga bangsawan Roma bernama Gaius Julius Caesar senior dengan Aurelia Cotta. Caesar muda pernah berkarir jadi tentara, lalu beralih ke bidang advokasi hukum karena dia pandai berpidato. Sebagai seorang orator, Caesar memiliki nada bicara tinggi dan memerintah, sehingga terkesan berwibawa. Sosok Caesar mulai mencuat di Republik Romawi ketika dia berhasil jadi salah satu dari 2 orang yang menjabat konsul. Guna meraih konsul ini, Caesar membuat aliansi politik dengan 2 orang terkaya di Roma, Pompei dan Marcus Crassus. Sebagai konsul, Caesar menjadi komandan tentara, memimpin senat, dan mewakili negara dalam urusan luar negeri. Caesar pun ditenggarai melakukan suap ke banyak pihak agar bisa meraih wewenang lebih banyak dan lebih besar. Sobat Toter, sebagai komandan militer, Caesar berhasil memperluas wilayah Romawi hingga Perancis dan Inggris. Para anak buahnya begitu menaruh hormat, bangga, dan loyal kepada Caesar sebagai jenderal militer yang mumpuni. Di dalam negeri, Caesar sebagai pemimpin senat menerbitkan dekret kontroversial berupa reformasi pertanahan. Dekret ini sangat disenangi oleh rakyat, tapi dibenci oleh sebagian besar senator karena kekayaan mereka tergerus. Ketenaran Caesar juga membuat Pompei, teman aliansinya, marah sekaligus dengki dan berusaha menjatuhkan Caesar.
Pompei lalu meminta dukungan Senat Romawi agar Caesar mempernyerahkan pasukannya dan mundur dari jabatan militer. Tentu saja permintaan itu ditolak Caesar dan menimbulkan dua kubu saling berhadapan untuk aksi perang saudara. Setelah beberapa kali perang, pasukan Pompei yang jumlahnya lebih banyak mampu dikalahkan oleh Caesar dan pasukannya. Pompei lalu melarikan diri ke Mesir dan tak lama berselang dia dibunuh oleh perwira militer kerajaan Mesir. Setelah kemenangan atas Pompei, Caesar di tahun 45 sebelum Masehi mentasbihkan diri sebagai penguasa diktator seumur hidup. Hal ini menandakan pula bahwa Romawi yang tadinya negara republik berubah menjadi kerajaan atau kekaisaran. Sebagai penguasa tunggal, Caesar makin ambisius untuk memperluas imperiumnya, termasuk di Mesir dan Afrika Utara. Di Mesir inilah dia bertemu dengan sang ratu Cleopatra, lalu menjalin romansa yang dikenang sepanjang masa. Sebaliknya, di ibu kota Roma, sekelompok senator tengah mengatur suatu rencana jahat terhadap Caesar. Mereka ingin segera melenyapkan Caesar dan kembalikan negara jadi Republik Romawi sebagaimana sebelumnya. Kelompok senator itu berjumlah sekitar 40 orang yang disebut sebagai liberatores atau para pembebas. Mereka dipimpin Marcus Brutus dan Cassius Longinus. Brutus adalah teman seperjuangan dan sahabat Caesar. Mereka mengundang Caesar untuk hadir pada forum majelis perundingan kekaisaran dengan Senat Romawi. Forum majelis itu dikenal dengan nama Curia Pompei, sebuah tempat ruangan tertutup berbentuk teater. Caesar diminta membacakan petisi palsu yang ternyata berisi penyerahan mandat Caesar kepada para senator. Pada saat Caesar baru membaca petisi di atas mimbar, Brutus menikam Caesar dengan belati dari arah belakang. Serangan kedua juga dengan belati dilakukan oleh senator bernama Publius Crassus yang ke arah badan sang diktator. Saat ditusuk, Julius sempat berucap, "Crassus, kamu penjahat, apa yang sedang kamu lakukan? Dan kamu juga Brutus." Tidak hanya sampai di situ, sekitar 21 senator lainnya juga menyerbu mimbar sambil menusuk belati ke tubuh Caesar. Tak lama, Caesar bersimbah darah dan tidak lagi bernyawa di kaki patung musuh lamanya bernama Pompei. Setelah penusukan itu, para senator keluar gedung dan Brutus berseru, "Hai rakyat Roma, kita bebas sekali lagi." Brutus sendiri di kemudian hari dapat julukan si Semper Tyrannici atau untuk pengkhianat selamanya.
Terbunuhnya Caesar dikenal dengan sebutan Ides of Mars yang terjadi pada 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi. Menurut sejarawan Romawi Flavius Eutropius, dari 23 luka tusukan hanya satu yang fatal, yakni tusukan di dada Caesar. Pasca kematian Caesar, kota Roma dilanda perang saudara yang sangat brutal sebanyak 5 kali. Banyak liberatores yang dulu berhasil membunuh Caesar akhirnya dibunuh pula oleh para pengikut Caesar. Republik Romawi pun runtuh lagi dan terbentuklah Kekaisaran Romawi yang bertahan ratusan tahun lamanya. Selain itu, Caesar pun dianggap sebagai dewa, dan sebagai penghormatannya dibangunlah kuil Caesar di Roma. Demikianlah kisah tragis Julius Caesar yang disebut sebagai pembunuhan yang paling terkenal sepanjang sejarah. Sebab tragedi ini telah diabadikan oleh William Shakespeare, pujangga termasuk asal Inggris pada akhir abad ke-16. Juga pada film klasik Hollywood yang dirilis tahun 1953 yang diadaptasi dari karya Shakespeare tersebut. Serta film miniseri televisi yang tayang tahun 2003 dan memperoleh nominasi untuk 2 kategori Emmy Award. Nama Caesar juga diabadikan oleh generasi berikutnya dengan sebutan kaisar atau tsar bagi seorang penguasa. Terima kasih Sobat Koter. Jangan lewatkan tayangan video edisi kelima yang lebih informatif dan seru lagi.